datang lagi di channelku Awang Chan. Kita ketemu lagi di video-video tarot ya, tarot spiritual, psikologi ya, tentang pembahasan-pembahasan untuk perkembangan jiwa kamu. Kali ini aku bikin video bukan pick a card ya, tetapi general reading khusus buat kamu yang ingin gitu ya, perjalanan spiritual kamu, ingin tahu ya, apakah sudah betul perjalanan spiritual kamu yang sedang kamu jalani, yang kamu lakukan itu apakah udah sesuai dengan jalannya, terus mungkin apa yang perlu dilakukan selanjutnya ya. Ini aku pakai kartu pakai deck satu ini ya, deck oracle. Nanti aku akan membacakan satu persatu plus aku shuffle langsung di video ini itu ya. Oke, langsung aja. Ini lebih kepada pesan ya, pesan buat kamu yang saat ini sedang melakukan perjalanan spiritual atau sedang mengalami perjalanan spiritual. Ya, kenapa aku bahas banyak banget tentang hal-hal spiritual ya, karena mungkin kalian juga merasakan ya, semenjak tahun 2020 kemarin vibrasi atau energi di bumi ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan tahun-tahun setelah tahun 2020 memiliki efek energi ya. Kalau dilihat dari level energi itu efeknya cukup signifikan bagi sebagian orang ya, terutama dalam hal perjalanan spiritual ya. Banyak orang-orang yang semenjak tahun 2020 itu terbangun secara spiritual. Ya, kita lihat pesan-pesan ya dari kartu oracle-nya buat kamu untuk perjalanan spiritual kamu. Yang kelamaan nyimak shuffle boleh di skip, tapi kalau misalkan di skip mungkin nanti kelewat ya. Kadang-kadang aku ada pesan atau apa itu muncul tiba-tiba. Makanya kelebihannya kalau nyimak itu seperti itu. Kita lihat pesan buat kamu ya yang sedang mengalami perjalanan spiritual. Ada be willing to express love to receive love. Oke. Aku ambil 3 kartu dulu ya, biar lumayan ada ceritanya ya. Kalau cuman satu kurang bisa dibaca nanti. Ya, kita lihat. Ya, perjalanan spiritual tuh sebenarnya bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan ya. Tidak semua orang bisa melakukan, tetapi bukan tidak mungkin kita bisa menjalaninya. Karena sebenarnya sulit atau mudah, nikmat atau tidak enak ya, itu tergantung pada persepsi masing-masing ya. Semua itu relatif. Ya, kita lihat. Ada speak the language of love. Loving words have the power to change life including your own. Kemudian receive with love and appreciation. Ya. 3 kartu ini sebenarnya nyambung ya. Maksudnya kayak berurutan gitu ya. Yang pertama, be willing to express love. Yang perlu kamu lakukan ya dalam hal perjalanan spiritual, terbukalah untuk mengekspresikan bentuk-bentuk cinta ya, atau bisa dibilang language of love, bahasa cinta. Dan bahasa cinta itu
macamnya banyak sekali. Meskipun secara teori, ya salah satu teori tentang language of love itu ada 5 bahasa cinta ya, tetapi itu lebih kepada relationship. Tetapi yang aku bahas di sini adalah cinta secara universal. Dan bahasa cinta kamu masing-masing itu tentu berbeda-beda. Ada yang mungkin melalui kata-kata, melalui perhatian kecil, melalui tindakan nyata, melalui sentuhan, atau melalui apapun ya, pemberian ya. Dan semua bentuk-bentuk bahasa cinta itu boleh dilakukan ya, asalkan itu tulus dari lubuk hatimu yang terdalam. Nah, maka kartu oracle-nya memberikan pesan kepada kamu yang sedang menjalani perjalanan spiritual. Terbukalah untuk mengekspresikan cinta. Karena selama ini mungkin kamu masih belum tahu gimana caranya mengekspresikan cinta. Sebenarnya mengekspresikan cinta itu tidak perlu menunggu yang harus yang muluk-muluk ya, tetapi dari hal kecil. Misalkan kamu mau mengekspresikan cinta atau menunjukkan perasaan cinta kamu terhadap saudara kamu ya. Misalkan dengan pas waktu saudaramu atau adikmu misalkan lagi belajar, terus kamu bikinin dia coklat hangat gitu ya. Nah, itu sudah salah satu bentuk dari mengekspresikan cinta ya. Ketika kamu sudah terbuka, ketika jiwa kamu sudah terbuka untuk mengekspresikan cinta ya, atau bisa dibilang berani untuk mengekspresikan cinta, maka kamu pun secara otomatis, jiwamu pun secara otomatis ready untuk mendapatkan cinta ya. Ibaratnya seperti pancingan ya. Ketika kamu memberikan sesuatu, meskipun kamu tidak mengharapkan imbalan, namun semesta pasti akan membalas apapun yang telah kamu lakukan. Ya, sekecil apapun itu pasti akan dibalas ya. Meskipun tidak secara langsung atau mungkin secara langsung, timingnya bisa bermacam-macam, tetapi ketika kamu mencoba berani untuk mengekspresikan cinta kepada orang-orang di sekitar kamu, maka kamu pun ready untuk mendapatkan cinta dari siapapun yang ada di sekitar kamu. Bahkan mungkin kamu tidak akan menyangka, bahkan mungkin kamu tidak akan terfikirkan sama sekali ya, kamu akan mendapatkan perhatian mungkin ya, atau ekspresi cinta dari orang lain ya. Terus yang kedua ada speak the language of love ya. Jadi masih nyambung seperti yang penjelasan di awal ya, bahwa ketika kamu mengatakan ya sesuatu hal yang asalnya dari hati yang terdalam ya, atau bisa dibilang kata-katamu itu tulus, maka yang dirasakan oleh orang lain pasti akan sampai ke dalam hati mereka. Ya, beda ceritanya ketika kamu berkata-kata tetapi hanya dalam bentuk formalitas mungkin, atau pura-pura aja. Tentu kata-kata yang asalnya seperti itu tidak akan sampai ke hati. Maka biasakanlah ya, kamu ketika kamu sudah memutuskan untuk mengambil perjalanan spiritual atau berkomitmen untuk melakukan perjalanan spiritual, biasakanlah melakukan segala sesuatu atau mengatakan sesuatu itu dari hatimu yang terdalam. Ya, katakanlah dengan tulus. Ketika kamu mengatakan iya, katakanlah iya dengan tulus.
Ketika kamu mengatakan tidak, katakanlah tidak dengan tulus. Maka kata-kata itu akan sampai ke dalam hati atau sampai ke dalam jiwa. Apa yang berasal dari hati akan sampai ke dalam hati. Ya, apa yang berasal dari jiwa maka akan sampai ke jiwa. Simpelnya seperti itu ya. Yang terakhir adalah receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Nah, ketika kamu sudah berusaha untuk mengekspresikan ya, belajar untuk mengekspresikan cinta ya, atau memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kamu, belajarlah juga untuk menerima perhatian dari orang lain. Tidak hanya kamu yang ingin belajar mencintai, tetapi bisa jadi orang-orang di sekitar kamu juga sama ya. Mereka juga ingin belajar mencintai. Maka agar seimbang, ya kamu juga perlu menerima. Dan menerima juga dengan perasaan cinta. Nah, ketika kamu menerima dengan perasaan cinta, maka hati kamu penuh dengan cinta itu tadi ya. Maka kamu mudah sekali untuk bersyukur. Ya, kita lihat kartu selanjutnya apa. Mungkin aku akan bikin rutin ya video tentang perjalanan spiritual ya, biar ya mungkin bisa untuk tambahan ya, kamu yang belum menemukan guru ya, mungkin bisa sambil mencari, kamu bisa sambil menyimak ini ya. Ini aku menyampaikannya yang umum, jadi bisa relate ke hampir semua teman-teman yang melakukan perjalanan spiritual. Ya, perjalanan spiritual di sini tidak terikat oleh agama apapun. Agamamu apapun boleh menyimak, dan ini juga berlaku pada semua orang ya. Oke, kita lihat ada practice compassion, embrace your emotion, focus on love. Ya. Practice compassion. See things from a fresh perspective. Oke. Mungkin kamu selama ini belajar untuk melihat segala sesuatu berdasarkan hitam dan putih. Padahal sebenarnya secara realita dunia ini tidak hanya ada hitam dan putih, berwarna-warni. Ada abu-abu, ada merah, kuning, hijau. Di langit yang biru ya, enggak ya, itu lagu ya. Ya, jadi bermacam-macam ya. Warna aja macamnya banyak banget ya kan. Kalau kamu yang cewek, kamu mungkin tahu ya. Pink aja macamnya banyak. Ada pink salmon, ada pink nude, ada pink apalagi, pink, wah macam-macam lah, baby pink. Biasanya kan warna-warna itu kan ada gradasinya dan macamnya banyak sekali. Apalagi perspektif ya, perspektif manusia tentu juga beragam seperti warna tadi ya. Tidak mungkin ya, misalkan dalam satu masalah itu setiap orang menanggapinya itu dengan hal yang sama, atau menyikapinya atau cara berpikirnya itu dengan hal yang sama. Tidak mungkin. Atau mungkin misalkan menanggapi suatu hal itu mungkin sama antara satu dengan yang lain, ya yang lain mungkin ngikut aja gitu. Jadi tidak atas dasar pemikirannya atau perasaannya sendiri. Sebentar aku pause dulu. Oke, lanjut. Aku tadi ganti lagu ya, biar vibes-nya itu kerasa banget. Oke. Ya, perspektif ya. Aku berbicara tentang perspektif.
ini mungkin bisa memberikan pesan buat kamu ya, dalam memandang segala sesuatu itu tidak hanya pada hitam dan putih tadi. Karena tiap manusia itu unik. Meskipun kembar ya, tapi genetik yang dihasilkan ya dalam hidup anak yang dilahirkan kembar itu tentu berbeda. Ada yang karakternya seperti ini, ada yang secara genetik karakternya lebih condong ke pihak ayah, mungkin yang satunya condong ke pihak ibu, atau mungkin kalau dua-duanya condong ke pihak ibu, mungkin satunya condong ke kakeknya, satunya condong ke neneknya, begitulah seterusnya ya. Jadi belum lagi lingkungan, terus kemudian apapun yang berhubungan dengan manusia itu menyebabkan sudut pandang atau perspektif manusia itu bermacam-macam. Maka yang paling terpenting di sini adalah kamu belajar banyak, belajar memahami perspektif orang lain. Jadi tidak hanya kamu mencoba untuk ini loh perspektifku yang paling benar, tetapi cobalah kamu melihat atau merasakan ya, atau minimal mengamati ya sudut pandang teman kamu misalkan ya dalam menghadapi suatu masalah itu seperti apa dia. Terus kemudian jika perspektifnya itu berseberangan atau bertolak belakang terhadap kamu, coba kamu pahami apa sih sebenarnya latar belakang dia memandang seperti itu gitu. Dan ketika kamu belajar banyak perspektif, ya kamu belajar banyak mengamati orang lain ya kan, mengamati apa yang ada di sekitar kamu, maka secara otomatis jiwa kamu akan lebih peka dalam menangkap sinyal-sinyal dari semesta. Terkadang ketika kita mendapatkan suatu masalah ya, meskipun masalahnya itu mungkin sama di hari ini, terus kita mendapatkan masalah yang sama di 5 tahun ke depan, tentu cara menanganinya akan berbeda. Nah, disinilah pentingnya perspektif yang tak bilang tadi ya. Kalau kamu hanya bisa melihat perspektif hitam dan putih, maka kamu hanya akan bisa melihat atau bersikap atau menilai ini benar, ini salah ya. Dan benar salahnya itu kamu mungkin hanya mengutip dari satu sisi aja atau satu teori aja atau dasar kamu mengatakan itu benar, tentu kamu punya dasar. Tapi kalau kamu tidak banyak belajar tentang perspektif, tentu kamu akan menjadi orang yang kaku. Dan orang-orang yang melakukan perjalanan spiritual tentu bukan orang yang kaku. Orang yang mengalami orang yang sedang melakukan atau merasakan perjalanan spiritual adalah orang-orang yang terbuka, yang fleksibel, dan dia tidak pernah menganggap dirinya paling benar. Dia juga tidak pernah menjudge dirinya lah yang salah. Setiap hari, setiap detik, setiap nafas yang dia rasakan itu adalah kesempatan dia untuk belajar. Ya, maka ketika kamu sudah memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual, satu hal ya, kunci paling penting adalah jangan melihat dunia ini hanya dengan hitam dan putih. Ketika kamu melihat dunia ini dalam hal hitam dan putih, maka kamu akan cepat menyalahkan suatu kaum, kamu akan cepat
menjudge orang yang tidak sama dengan diri kamu. Padahal belum tentu yang benar itu kamu. Siapa tahu yang benar itu orang yang kamu judge. Ya kan? Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan itu betul atau salah di mata Tuhan. Karena menurut sudut pandang Tuhan tentu akan sangat berbeda dengan sudut pandang manusia. Ingat ya, kalau kamu ingat tentang, kalau kamu yang beragama Islam ya, kamu ingat tentang sifat-sifat wajib Allah ya. Salah satunya adalah dia tidak serupa dengan makhluk. Nah, kata-kata dia tidak serupa dengan makhluk itu bukan hanya pada zatnya, tetapi lebih dari itu ya. Contoh seperti tadi, sudut pandang. Jangan kita menganggap bahwa sudut pandang Tuhan itu sama seperti sudut pandang kita atau sudut pandang orang lain. Tidak. Sudut pandang Tuhan tentu sangat jauh berbeda. Ya. Kalau kamu hanya memandang dunia ini atas dasar hitam dan putih, maka orang-orang yang saat ini sedang melakukan kesalahan ya dalam tataran norma masyarakat, kamu tentu pasti akan menyalah-nyalahkan dia. Dan itu menurutku bukanlah perilaku seseorang yang melakukan perjalanan spiritual. Jiwa kamu belum siap untuk melakukan perjalanan spiritual manakala kamu masih menjudge orang salah, orang benar berdasarkan perspektifmu aja. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jangan dijudge, tapi kita rangkul mereka. Kita nggak pernah tahu apa yang sedang dialami oleh orang lain. Siapa tahu di balik senyumannya temanmu, dia menyimpan berbagai luka, dia menyimpan berbagai trauma. Dan kalau kamu tidak peka ya, terus suatu saat teman kamu yang menyimpan banyak masalah dan kamu tidak peka untuk membantu mereka, terus tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, tentu bukankah kamu akan merasa terluka? Karena ya balik lagi ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan pejalan spiritual tentu orientasinya adalah Tuhan. Tuhan akan sangat mencintai hambanya yang mencintai hambanya. Aku ulangi, Tuhan akan sangat mencintai hambanya yang saling mencintai gitu ya. Akan sangat mencintai manusia yang saling mencintai manusia. Jadi mencintai apa yang dia ciptakan. Mungkin bagi kamu mencintai sesuatu hal yang indah, mencintai sesuatu hal yang baik ya, yang sopan, itu tentu lebih mudah daripada mencintai sesuatu hal yang tidak indah, yang buruk, yang terlihat kasar, yang terlihat tidak baik di mata masyarakat. Kalau kita ya sebagai pejalan spiritual tidak peka terhadap hal-hal tersebut, siapa yang akan mengajak teman-teman kita yang masih mungkin tidak tahu atau belum tahu gimana caranya memperlakukan dunia ini dengan tepat atau memperlakukan dunia ini dengan minim resiko.
ya. Kalau kamu melakukan perjalanan spiritual, tentu sekali lagi orientasimu adalah Tuhan. Maka kamu perlu peka terhadap lingkungan sekitar kamu. Kalau kamu melihat kesalahan, jangan langsung kamu judge. Rangkullah kesalahan itu dan lihat dulu kesalahan itu sebenarnya apa, untuk apa latar belakangnya, ya. Dan kedepannya kamu harus melakukan apa, ya. Jadi seperti itu. Mungkin bagi kamu kata-kataku agak cukup berat ya, tapi mungkin kamu akan paham suatu saat nanti. Sekarang kamu saat mendengarkan ini mungkin belum paham, tapi suatu saat nanti apa yang kamu dengarkan ya, intinya itu tidak akan percuma. Dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar kamu dan suatu saat nanti akan berguna, ya. Dan itu di saat yang tepat. Oke. Aku lanjutkan. Di sini ada embrace your emotion. Allow your feelings to surface and be accepted. Ya. Satu lagi ya, selain kamu mencari perspektif baru dalam kaitannya dengan memandang dunia ini atau melihat banyak perspektif ya, belajar banyak sudut pandang. Satu lagi yaitu belajar untuk mengungkapkan emosi kamu. Ya, cara kita mengungkapkan emosi kita itu butuh proses belajar. Bayi tidak akan bisa mengungkapkan emosinya ya dengan berbagai cara kecuali atas bantuan dari lingkungan. Bayi setelah lahir yang bisa dia lakukan apa? Ya cuman bisa nangis kan? Dia pengen apa ya? Dia mengekspresikan keinginannya, dia mengekspresikan emosinya itu hanya bisa dengan menangis ya. Maka setelah usia menganjak di atas 3 bulan ya, karena kalau menurut perkembangan ya, ini menurut yang aku baca ya, perkembangan anatomi tubuhnya gitu ya, fisiologisnya bayi itu rata-rata 3 bulan pertama itu penglihatannya masih belum berjalan sempurna ya. Maka setelah 3 bulan dia akan mulai bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Nah, dari situlah dia mulai bisa belajar dari lingkungan sekitar ya. Atau mungkin memang bayi yang terlahir memiliki kekurangan dalam penglihatan, dia bisa belajar dari pendengaran. Atau mungkin bayi yang diberikan kekurangan tidak bisa mendengar ya, misalkan dia bisa merasakan lewat sentuhan, merasakan lewat hati, karena sebenarnya alat indera itu hanya refleksi aja. Indera yang sejati itu sebenarnya yang ada di dalam hati ya. Makanya bayi yang baru lahir itu kan tangisannya itu menangis itu kan sebenarnya terkoneksi dengan jantung ya. Sedangkan jantung itu adalah ya hati yang aku sebut tadi, tempat di mana kita bisa merasakan banyak hal itu ya ada di jantung itu tadi. Maka yang paling penting adalah rasa ya. Dan ketika manusia mengekspresikan rasa ya atau emosi, itu perlu proses belajar. Maka dalam ilmu psikologi ya, teori Erikson ada stage-stage-nya ya. Teori belajar sosial itu juga psikososial ya.
itu juga ada tahapannya ya, dari usia 0 sampai berapa tahun, dan sampai dia dewasa, sampai dia tua, itu ada stage-nya dia belajar apa. Dan disitulah ya peran lingkungan penting ya. Nah, kembali ke embrace your emotion. Tadi sekedar kayak tambahan informasi aja ya, biar ya setidaknya video yang aku bikin itu bermanfaat lah ya. Ada tambahan informasi-informasi sejauh yang aku tahu ya, berdasarkan ilmu yang aku pahami. Maka belajarlah untuk mengekspresikan emosi. Kalau kamu saat ini mungkin lebih banyak mengekspresikan emosi kamu dengan amarah, maka cobalah untuk menguranginya. Ya, sebenarnya mengurangi amarah. Amarah itu penting ya, tetapi kita marah, tapi bisa dengan mengekspresikannya dalam bentuk lain. Ya, tidak harus dengan teriak-teriak atau berkata-kata kasar. Marah itu bisa dalam bentuk misalkan kamu menasehati atau kata-kata yang tegas ya. Bisa seperti itu. Tapi yang paling penting adalah utamanya kamu marah itu untuk apa? Demi kebaikan. Itu aja yang paling penting ya. Utamakan di niat. Nah, maka ketika kamu masih dalam taraf mengekspresikan emosimu itu aja ya, misalkan kamu marah terus sering marah-marah, atau kamu masih belum bisa mengendalikan marah, belajarlah untuk mengekspresikan dalam bentuk yang lain. Misalkan ketika kamu ngerasa cepat marah ya, coba kamu alihkan ke hal-hal yang lain, misalkan olahraga, atau mungkin kalau yang beragama Islam dengan berwudu ya, atau bisa dengan meditasi, atau juga bisa dengan membaca, menulis, apapun. Sebenarnya kan kalau marah tidak kita turuti ya, atau kita alihkan ke hal yang lain, maka otak kita akan terbiasa atau terlatih untuk belajar ya, atau otak kita akan tahu, oh ternyata ini udah nggak digunakan lagi metode marah-marah ini. Nah, maka kalau kamu terus membiasakan diri ketika kamu marah terus kamu lampiaskan ke hal-hal yang lebih positif, maka otak kamu akan merekam itu, dan suatu saat secara otomatis atau secara alam bawah sadar kamu akan melakukannya tanpa kamu mengusahakannya. Memang di awal-awal kamu perlu berusaha dulu ya. Ini ada kartu embrace your emotion, itu lebih kepada itu. Nah, yang terakhir ada focus on love. Look for the good in everyone. Ya, ini yang aku bilang tentang sudut pandang tadi ya. Kita mungkin mudah kan ya mencintai sesuatu hal yang baik-baik, yang indah-indah, yang kaya, yang ganteng, cantik, gampang sekali. Tapi ketika kamu melihat sesuatu hal yang kotor, buruk, mungkin memalukan, terus tidak menyenangkan dan lain sebagainya, maka itu akan sulit ya kamu mencintai hal-hal seperti itu. Tapi kamu sebagai pejalan spiritual, belajarlah untuk juga mencintai hal-hal yang tidak menyenangkan, yang buruk, yang sedih, yang sakit itu tadi. Karena apa? Karena ingat, sesuatu hal yang buruk itu diciptakan untuk menyeimbangkan yang baik. Bukan berarti yang baik itu yang paling benar. Bukan berarti yang buruk itu yang paling salah. Atau sebaliknya, yang buruk itu yang paling benar, yang baik itu yang paling salah. Bukan berarti seperti itu. Kalau kalian belajar tentang ilmu alam semesta ya, tentang ilmu astronomi, bintang ya, gini, lahirnya kehidupan ya,
bumi ini bisa dihuni oleh makhluk hidup itu karena apa? Karena adanya benturan dari asteroid-asteroid atau benda-benda langit yang menabrak bumi, dan ketika menabrak bumi di situ hancur. Hancur itu kan sesuatu hal yang buruk, ya kan? Menabrak itu kan sesuatu hal yang buruk. Tetapi ketika asteroid menabrak bumi, dia hancur berkeping-keping ya, pecah. Dia mengeluarkan materi-materi yang bisa membantu atau membuat bumi layak huni ya. Jadi perjalanan bumi bisa dihuni makhluk hidup itu sangat panjang ya. Ada dari kehancuran, ada dari pertumbuhan. Jadi gini, sesuatu yang hancur itu belum tentu buruk. Nah itu loh ya. Buktinya adalah ketika asteroid hancur menabrak bumi, itu adalah sesuatu hal yang baik. Karena apa? Dari hancurnya asteroid itu memberikan benih-benih kehidupan di bumi. Nangkep ya maksudnya ya. Kalau misalkan kamu belum nangkep, ya pelan-pelan aja ya dengerinnya dan mungkin kamu resapi. Apa yang aku katakan itu kalau kamu pikirkan mungkin agak muter-muter, tetapi kalau kamu mendengarkannya sambil kamu rasakan, kamu akan paham ya. Mungkin itu aja ya perjalanan spiritual kamu saat ini, dan apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya sudah tergambar di 6 kartu ini, dan udah aku gambarkan ya sedikit demi sedikit. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa membantu kamu untuk semakin terus berkomitmen dalam perjalanan spiritual kamu dan bisa meningkatkan kapasitas ya energi spiritual kamu. Tentu maka kamu akan semakin dekat pada Sang Maha Pencipta. Oke, itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan diklik tanya tata cara dan juga price list. Yang mau membantu channel ini terus berkembang bisa diklik pesan yang ada diklik link yang ada di pesan ya. Kalian bisa klik link Shopee, belanja lewat link itu di Shopee Mall atau Star Seller. Dengan begitu maka komisinya ya aku kumpulkan sedikit demi sedikit untuk membangun channel ini ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Kita bisa ketemu di video-video selanjutnya dengan topik-topik yang berbeda. Oke, gitu aja ya. Bye-bye.